Berikut ini daftar 10 menteri di era Presiden Jokowi yang terseret kasus korupsi. Terbaru ada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Mantan menteri di era Jokowi ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook. Sosok yang dikenal sebagai pendiri Gojek dan penggerak digitalisasi pendidikan ini kini harus menghadapi proses hukum yang menjeratnya. Pada Kamis, 4 September 2025, sore, Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi menetapkan Nadiem sebagai tersangka dan menahannya di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Penetapan ini dilakukan setelah pemeriksaan intensif terhadap sekitar 120 saksi dan 4 ahli. Nadiem telah menjalani 3 kali pemeriksaan, dengan durasi yang cukup panjang. Pemeriksaan pertama berlangsung selama 12 jam pada 23 Juni 2025. Disusul pemeriksaan kedua selama 9 jam pada 15 Juli 2025, dan pemeriksaan ketiga pada hari penetapan tersangka. Kasus ini bermula dari program digitalisasi pendidikan yang digagas Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022. Program tersebut mencakup pengadaan laptop berbasis Chrome OS senilai Rp9,9 triliun yang ditujukan untuk siswa PAUD, SD, SMP, dan SMA, termasuk di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun, dalam pelaksanaannya, Kejagung menemukan indikasi pengkondisian proyek yang mengarah pada produk tertentu, yakni Ceromebook. Petunjuk pelaksanaan, Juklat, yang dibuat oleh para tersangka diduga mengarahkan pengadaan ke produk tersebut. Meski kajian awal menyebutkan bahwa Ceromebook memiliki sejumlah kelemahan untuk digunakan di Indonesia. Nama-nama yang terlibat dalam pusaran kasus ini pun mencuat. Selain Nadiem, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka lainnya. Juris Tan, mantan staf khusus Mendikbudristek, Ibrahim Arif, ex-konsultan teknologi Kemendikbudristek, Mulyatsyah, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar. Juris Tan, yang disebut sebagai salah satu inisiator grup WhatsApp, Mas Menteri Kortim, bersama Nadiem dan Fiona Handayani, kini masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, setelah beberapa kali mangkir dari panggilan Kejagung. Kejagung juga mengungkap bahwa pembahasan pengadaan Ceromebook dilakukan melalui Zoom meeting yang dipimpin oleh Juris dan Fiona. Mereka meminta sejumlah pejabat Kemendikbudristek untuk melaksanakan pengadaan TIK dengan Chrome OS. Meski staf khusus menteri tidak memiliki wewenang dalam perencanaan dan pengadaan barang jasa. Pertemuan antara Nadiem dan Google Indonesia disebut sebagai titik awal kesepakatan penggunaan Chrome OS dalam proyek pengadaan TIK. Pada 6 Mei 2019, Nadiem mengundang sejumlah pejabat Kemendikbudristek untuk rapat tertutup via Zoom, di mana ia menginstruksikan penggunaan Chrome OS. Meski saat itu pengadaan belum dimulai. Kasus ini menambah daftar panjang menteri era Presiden Joko Widodo yang terseret kasus korupsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.